Leo berbalik dan segera berkata, "Tuan, aku pikir masalah ini 80% berhubungan dengan Tuan Muda Tamarenza." "Tama," Maherenza berseru, "menurutmu apakah Tamarenza yang melakukan ini?" Leo mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku pikir jika masalah ini benar-benar terkait dengan Devani, maka Tuan Tamarenza pasti ada di balik masalah. Jika tidak, bahkan jika Devano diberi 8 keberanian, dia tidak akan berani menyerang Zain." Maherenza sedikit mengangguk setuju. Bagaimanapun, Zain secara nominal adalah sosok nomor 2 di keluarga Sucipto. Dan Devano adalah bawahan di keluarga Renza. Bahkan pada bawahan, dia hanya bisa berada di level menengah. Perbedaan status, kemampuan, dan kekuatan antara keduanya sangat besar. Bagaimana Devano bisa mendapatkan ide seperti itu? Karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah Tamarenza. Memikirkan hal ini, Maherenza tidak bisa menahan diri untuk menjadi kepala yang sedikit besar. Dia mengusap pelipisnya dan berkata dengan ekspresi sedih, "Meskipun aku tidak terlalu mengenal Tamarenza, aku masih tahu gayanya dengan sangat baik. Menurutku, Charlie dan ayahnya sama-sama tampan. Ini sangat mirip, tapi gaya pribadinya sangat berbeda." Leo mengangguk dan berkata setuju. Tuan muda itu bertindak di masa lalu, tentu saja, dia berpandangan jauh, kuat, dan energi, tapi dia jujur. Dengan kata lain, ada juga beberapa yang terlalu mengejar kesempurnaan, dan terlalu peduli dengan citra dan opini publik. Berbicara tentang ini, Leo tidak dapat menahan perasaan saat itu. Bahkan jika orang lain menggunakan semua jenis trik tak tahu malu untuk menghadapinya, dia masih memilih untuk melawan dengan cara yang terbuka dan jujur. Dan dia tidak akan pernah menggunakan metode yang sama untuk mengembalikan warna. Maherenza juga menghela nafas. "Hei, jadi ini juga kekurangan cahaya. Dia terlalu memperhatikan ide keterbukaan dan integritas. Tidak apa-apa menghadapi lawan biasa. Dengan kemampuan manusia supernya, dia bisa menghancurkan lawan. Tapi begitu lawannya sangat kuat dan melakukan semua yang dia bisa, dia kehilangan keunggulan dan inisiatifnya." Leo mengangguk setuju. Kali ini, Maherenza berkata lagi, "Tapi Tamarenza benar-benar berbeda dari ayahnya." Gaya perilaku Tamarenza adalah pragmatisme standar, dengan tujuan yang kuat. Baginya, semua penggeraknya adalah mewujudkan dirinya. Untuk tujuan ini, metodenya juga beragam dan tidak dibatasi. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia adalah tipe orang yang jika ada yang menyerangnya, maka dia akan menyerangmu. Dia harus melakukannya, dan dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa melakukan itu, untuk saat ini, dia akan kembali, bagaimanapun tujuannya adalah satu. Dan itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga, dia tidak memiliki begitu banyak pengekangan dan belenggu di matanya. Maherenza menertawakan ini, dan berkata, "Misalnya, masalah antara dia dan Cynthia Renza adalah bibinya, tapi apa? Cynthia tidak menyukainya dan tidak menghormati pernikahannya. Ketika dia pergi ke Jakarta, dia melewati dia dan pergi menemui Rika yang sombong, dan campur tangan dalam pernikahan. Tamarenza menahannya dan membuatnya menderita di Jakarta." Setelah mengatakan itu, Maherenza menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan emosi. "Oh, Cynthia telah hidup selama 40-50 tahun, dan dia tidak menderita apapun selama 40 atau 50 tahun ini, dan itu hanya sedikit." Ekspresi Maherenza menjadi serius lagi begitu suaranya turun. Ekspresinya menjadi serius lagi. Dan dia berkata, "Tapi Tamarenza sedikit impulsif kali ini. Ah, betapa irasionalnya bertindak langsung terhadap keluarga Sucipto. Reputasi keluarga Sucipto rusak dan transportasi laut rusak, tetapi bisnis lain masih beroperasi normal. Bertindak langsung melawan Zain Sucipto, bukankah ini memaksa keluarga Rena untuk memulai perang dengan keluarga Sucipto?"
Leo mengikuti kata-kata Maherenza saat ini dan berkata, "Tuan, jika benar-benar ada perang, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, keluarga Sucipto selalu menjadi lawan terbesar kami. Meskipun kami telah hidup bersama dengan damai selama 20 tahun, Mahetrenza melambaikan tangannya dan berkata dalam penyangkalan, meskipun dikatakan seperti itu, hal-hal tidak dapat ditangani seperti ini. Kami memiliki konflik dengan keluarga Sucipto. Terus terang, itu adalah kontradiksi uang, kontradiksi kepentingan, dan kontradiksi status, tapi itu bukan kontradiksi hidup dan mati. Kita harus melawan keluarga Sucipto, bukan dengan kekerasan. Dan kami tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan militer. Anggota keluarga menindas kami jika mereka sedang terburu-buru. Masalahnya akan sangat bagus." Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan menelepon Tamarenza dulu dan menanyakan apa yang terjadi." Saat ini, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Tamarenza sedang bermeditasi dan beristirahat di Shangri-La. Sebelumnya, dia telah menghabiskan terlalu banyak aura di Suriah, yang membuatnya merasa sedikit banyak mengalami kemunduran mental, dan dia merasa bahwa dia belum bangun. Dia juga ingin mengikuti metode yang disebutkan dalam kitab Sakti Hitam Putih, dan mencoba menyerap apa yang disebut aura langit dan bumi dari sekelilingnya. Tetapi di manakah aura langit dan bumi di kota metropolitan modern dengan dinding besi dan kamar batu bata ini? Selain itu, lebih dari 10 meter di bawah tanah terdapat garasi dan pondasi bawah tanah, dengan sedikit tanah, dan bahkan pepohonan hijau ditransplantasikan dari belakang. Pohon-pohon seperti itu, bahkan jika mereka berumur 1 abad, tidak ada artinya, karena ketika pohon-pohon purba ini ditransplantasikan secara artifisial, auranya telah kehilangan banyak sekali. Ketika mereka dipindahkan ke kota, tanahnya dangkal dan polusi berat. Senang rasanya bisa hidup, aura macam apa yang bisa membantunya? Perasaan ini seperti dilemparkan ke tengah gurun Sahara, dengan semburan sinar matahari tanpa halangan di atas kepalanya, dan gurun kering tak berujung di bawah kakinya. Bahkan kelembapan di udara telah lama menguap secara ekstrim. Bukankah mimpi yang bodoh menemukan air di sini? Telepon berdering, dan dia membuka matanya karena kecewa. Saat dia melihat layar ponsel, alisnya berkerut. Maherenza. Tampaknya lelaki tua itu ada di sini untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Tamarenza mendengus dan menekan tombol jawab. "Tama." Suara Maherenza datang. Tamarenza bertanya, "Apakah ada sesuatu?" Maherenza berseru, "Tamarenza, katakan yang sebenarnya kepada kakekmu, Zain menghilang di Jakarta. Apakah kamu melakukan hal itu?" Tamarenza berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, itu aku, ada apa?" Maherenza benar-benar tidak berharap Tamarenza mengakuinya begitu sederhana. Kemurahan hati yang tiba-tiba ini membuatnya terkejut. Setelah beberapa saat, dia tanpa sadar menghela nafas, "Tama, kamu gila?" Tamarenza mengerutkan kening, "Di mana aku gila?" Maherenza menghela nafas, "Kamu gila karena kamu menyerang Zain padahal seharusnya tidak. Pikirkan tentang itu. Dia adalah putra tertua dari keluarga Sucipto. Dia menghilang di Shangri-La. Bisakah kita mengesampingkan keluarga Renza?" Tamarenza bertanya, "Apa? Chen bertanya padamu?" "Ya." Maherenza berkata dengan wajah sedih, "Chen memanggil dan berteriak padaku dan menyuruhku untuk melawan keluarga Renza. Kamu tahu, kedua keluarga kami selalu berbicara tetapi tidak melakukan apa-apa. Jika kita melanggar aturan kali ini, keluarga Sucipto pasti akan membalas dengan liar. Kami juga pihak yang salah, dan akan sulit untuk berdiri saat itu." Tamarenza tersenyum, "Kau ketakutan karena ini?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.